Dengan bisa dapat data tersebut, tapi dinas terkait kenapa tidak dapat data tersebut? Kalau tersentuh sama jenengan bilang ini tidak tersentuh sama yayasan, berarti belum tersentuh juga dong sama dinas terkait. Dalam hal ini, sorry itu saya dinas sosial. Tapi kenapa jenengan dapat kok malah dinas terkait dari pemerintah nggak dapat? Nah, yang jadi permasalahan di sini mungkin ini ya, apakah dinas sosial itu tidak mau turun Ke bawah? atau yang dari bawah itu nggak mau mengajukan naik ke atas? Ketika kita berbicara mengenai bakti sosial atau kegiatan sosial, santunan dan lain sebagainya, pasti akan berbicara mengenai ketepatan dalam penyampaian donasi tadi atau santunan tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, pertama sih menggalang dananya sejauh apa, Pak? Menggalang dananya ini apakah ini dari pihak luar atau memang pure dari dalam? Kalau tadi kan dibilang dari dalam, dan cara menggalangnya seperti apa? Saya tahu tadi penggalangan dananya dari dalam ya, dari dalam IKALA sendiri. Apakah ini ditentukan jumlahnya atau secara sukarela? Untuk penggalangan dana kita sukarela. Awalnya kita dari dalam, artinya dari anggota-anggota IKALA. Tapi alhamdulillah sampai sekarang banyak orang yang di luar IKALA sudah mau bergabung bersama kami. Oke. Artinya dana itu nggak hanya dari teman-teman IKALA saja, dari luar pun alhamdulillah sudah ada. Dalam hal ini dari luar maksudnya orang yang kenal, mereka mau bergabung, berpartisipasi sebagai donatur meskipun mereka bukan anggota IKALA. Ya, itu IKALA terbuka ya, Yayasan Darul Ihya IKALA ini terbuka banget untuk siapapun masyarakat Pekalongan ataupun masyarakat di luar Pekalongan yang ingin menjadi donatur dari Yayasan Darul Ihya IKALA. Terus bagaimana cara mengumpulkan informasi, Pak? Informasi dalam hal ini mereka calon-calon penerima santunan atau kegiatan sosial, target kegiatan sosial dari Yayasan Darul Ihya ini. Itu jadi gini Mas, program Jumbar Dul Java itu dilakukan di setiap kelurahan, mulai dari Kecamatan Utara, Kecamatan Barat, Kecamatan Selatan, Kecamatan Timur. Nanti muter. Jadi sebelum nanti kita menyalurkan ke situ, ke yang wilayah yang bersangkutan, sebenarnya kita survei dulu. Kita survei bisa melalui nanti kelurahan, bisa melalui ketua RW, atau bisa melalui tokoh-tokoh masyarakat, ataupun teman-teman kita sendiri. Itu untuk Dul Java, Peduli, Janda dan Duafa. Sekarang kalau mengenai Dul Nayanya tadi, Pak, karena Dul Naya gini, pertanyaan saya apakah ini diberikan juga secara langsung? Kalau tadi kan Dul Java diberikan secara langsung nih, langsung penjenengan bersama tim dari Yayasan Darul Ihya turun ke lapangan dan santunan ini diberikan secara langsung kepada Janda dan Duafa tadi. Sekarang kalau Dul Naya, Pak, apakah ini dilakukan secara langsung juga atau jenengan melalui, kita tahu di Pekalongan banyak nih rumah yatim piatu ataupun rumah panti asuhan melalui yayasan-yayasan tersebut, atau langsung dari IKALA yang turun mencari tahu di mana ada anak yatim? Kita langsung turun ke sama tim, turun langsung ke wilayah-wilayah yang sekiranya di situ ada anak yatim, baik anak yatim belum di lembaga ataupun lembaga tapi lembaga-lembaga yang di kampung, artinya lembaga-lembaga yang nggak resmi. Itu kita nanti cari data dengan jumlah tertentu, pas pada hari H, kita ajak mereka ke suatu tempat, biasanya kita di rumah makan. Kita di sana makan bersama anak yatim bersama anggota-anggota IKALA, kawan IKALA. Habis itu, habis makan, kita nanti insya Allah kalau ada itu, biasanya kita santuni mereka. Buat uang saku, kasih hadiah. Mungkin kalau kebetulan pas dananya mencukupi, kita kasih beras. Jadi jenengan langsung turun langsung ya. Akhirnya begini, Pak, berarti ada dong anak-anak yatim ini yang masih belum ke-cover oleh yayasan-yayasan yang sekarang ada di Kota Pekalongan. Baik itu rumah panti asuhan ataupun yayasan yatim piatu yang lain. Masih ada dong berarti yang mereka belum ke-cover. Ada mungkin. Ada. Kalau kita ngomong mungkin, bukan mungkin lagi, ini real ada dong. Karena buktinya jenengan bersama Yayasan Darul Ihya langsung turun ke mereka. Ada. Jadi maka di sini kami kan mencari anak-anak yang tidak tercover itu, Mas. Yang belum ke-cover sama yayasan-yayasan tersebut. Yang belum ke-cover itu. Di sini kan banyak orang yang mendonasikan dananya
di pantai asuhan yang sudah ada, sudah ada, ya, sudah berdiri gitu. lah ya. Sementara yang di kampung-kampung itu kan mereka terabaikan, Tidak tersentuh. tidak tersentuh, praktis begitu, praktis tidak tersentuh. Padahal yayasan-yayasan tersebut punya donatur tetap loh. Punya, jadi mereka lebih ke donatur itu lebih ke operasional yayasannya tersebut, tidak memperhatikan yatim piatu yang ada di kampung. Berarti bisa dikatakan yayasan yang ada selama ini pun belum tepat sasaran juga dong Pak. Kalau dibilang belum tepat, ya kami tidak terlalu ke sana Mas. Ya. Ya karena yang kami lihat di sini adalah bagaimana kita menyalurkan amanah dari anggota IKAR yang ingin bersedekah kepada anak-anak yatim. Ya, kira-kira seperti Oke, itu. secara langsung. Jadi kami berpandangan bahwa anak-anak yatim yang di dalam rumah yatim atau yayasan yang sudah banyak donasinya itu anak-anak yang tercover yang lebih, bahkan lebih Mas. Ya. Yang di dalam yayasan ini sudah berlebihan. Donaturnya. Berlebih. Maka di sini kami mencari anak-anak yang di luar dapat santunan itu kira-kira sekali setahun. Oh ya, di karena bulan Muharram. Betul, biasanya itu program orang-orang yang di luar. Ya. Karena kan di dalam bulan Muharram ya gimana sih kita melihat anak-anak itu kebutuhannya tidak hanya setahun sekali Mas. Betul banget. Gitu. Nah, nanti jadi kami dari tim Sumbar ini sedikit peduli Mas ya. Oke. Sedikit peduli terhadap mereka dengan keterbatasan kami. Iya. Maka kami bukan menjanjikan lebih, tapi setidaknya kami peduli terhadap mereka. Betul. Seperti itu. Dari sesuatu yang kecil dulu, siapa tahu akhirnya ada masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi menjadi donatur di Yayasan Darul Ihya. Itu insya Allah akan disampaikan secara amanah, dan benar-benar pure semuanya turun. Ya. Maksudnya pure dana yang terkumpul ini untuk mengcover kebutuhan anak-anak yatim tersebut. Dana yang untuk mengcover ya mungkin belum seberapa karena keterbatasan kami ya seperti itu. Nah, ya sifatnya hanya santunan kalau hanya santunan gitu. Jadi kami di sini selain kami mengajak mereka makan di rumah makan yang mungkin mereka mohon maaf sebelumnya mungkin belum pernah dia masuk ke rumah makan sana gitu, kita ajak ke sana makan bersama di sini dengan pengajian gitu kan. Kemudian setelah itu kami santuni, ada uang tunai, ada beras, ada alat tulis, gitu, ada mungkin snack, dan itu yang bisa kami lakukan saat ini. Mengingat keterbatasan itu tadi, keterbatasan kami lah. Dan terkait itu pun dengan biaya tentunya. Dan itu pun dilakukan masih 1 bulan sekali saat ini. 1 bulan sekali. Dan kami berharap nanti kami juga punya anak yatim sendiri, anak binaan yatim sendiri, supaya paling tidak meringankan beban mereka lah. Oke Pak. Nah sekarang gini Pak, jenengan tadi bilang bahwa data yang dihimpun ini jenengan dapat ada yang dari kelurahan, dari RT, RW, atau bahkan tokoh masyarakat yang di daerah atau kelurahan tersebut, desa tersebut. Ini agak menggelitik saya Pak. Ini nggak tahu nih siapa yang mau jawab. Ini lucunya gini loh, jenengan bisa dapat data tersebut, tapi dinas terkait kenapa nggak dapat data tersebut? Kalau tersentuh sama jenengan bilang ini tidak tersentuh sama yayasan, berarti belum tersentuh juga dong sama dinas terkait. Dalam hal ini, sorry itu saya dinas sosial. Tapi kenapa jenengan dapat kok malah dinas terkait dari pemerintah nggak dapat? Iya, jadi gini Mas, kalau terkait dengan itu, mungkin kami melakukan itu tanpa melihat apakah ini sudah tercover dengan dinas sosial atau belum. Nah, yang jadi permasalahan di sini bukan mungkin ini apakah dinas sosial itu tidak mau turun ke bawah
atau yang dari bawah itu nggak mau mengajukan naik ke atas. Oh, jadi ada dua kemungkinan Ada ya. dua kemungkinan di situ. Oh iya, jadi bisa jadi bukan hanya karena dinas sosialnya nggak mau turun, Ya. atau sebaliknya bisa jadi yang di bawah Tidak ada data mau. tapi tidak disampaikan. Nah, itu kan kami tidak terlalu masuk ke dalam sana. Yang penting kami di sini akan melakukan peduli terhadap anak-anak yatim yang masih di rumah masing-masing. Oh, Ya. Gitu. sebetulnya memang hal-hal seperti ini harus benar-benar disounding Pak ke masyarakat, ya karena akhirnya kalau melalui yayasan-yayasan semacam tadi Yayasan Darul Ihya Ikala ini saat ini kan langsung turun ke bawah tanpa melalui birokrasi ABCD, tidak sama sekali. Ya. Jadi kami langsung turun ke bawah tanpa melalui apapun. Oke, dan teman-teman, ini menarik. Jadi buat teman-teman di luar ya yang menyaksikan video ini, siapapun yang memang mau berpartisipasi menjadi donatur dalam Yayasan Darul Ihya Ikala ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun. Dan tidak menutup kemungkinan jika ada dari pemerintah, dinas terkait yang mau turun bersinergi dengan Yayasan Darul Ihya. Yayasan Darul Ihya insya Allah terbuka. Insya Allah terbuka. Ya. Dan amanah terbuka. Amanah insya Allah. Oke. Dan Pak, sebelum kita akhiri, untuk planning dari Yayasan Darul Ihya ke depan, kalau tadi kan sudah ada kegiatan keagamaan, kegiatan keagamaan sudah ada, kegiatan yang dalam bentuk pendidikan sudah ada, terus kegiatan sosialnya ada. Ke depan Pak, mungkin apa yang ingin dicapai dan mungkin apa yang ingin dibuat atau dibangun oleh Yayasan Darul Ihya Ikala? Kami Yayasan Darul Ihya Ikala, di samping ada 3 pilar tadi yang sudah berjalan ya di bidang keagamaan, sudah saya jelaskan tadi di awal, kemudian bidang pendidikan sudah kami jelaskan dari awal, terus barusan kita ini kupas masalah sosialnya. Kemudian kami punya mimpi besar Mas, mimpi besar yang notabene kami masih sangat terbatas. Kami ingin punya rumah sekolah PAUD. Sekolah PAUD. Sekolah PAUD. Di situ sekolah PAUD kami akan membina anak-anak usia dini di sekolah PAUD kami. Kemudian kami akan mimpi besar lagi punya Masjid Ikala. Amin ya Allah. Masjid Ikala yang di situ nanti insya Allah akan berdiri di satu tanah area. Itu ada masjid, ada sekolah PAUD tadi. Bukan sekolah Mas, tapi kita lebih ke pesantren tahfidz. Insyaallah. Ya. Pesantren tahfidz. Jadi setelah itu terrealisasi, insyaallah harapan kami semua kegiatan Ikala itu menjadi terfokus di situ. Itu adalah tempat sentra kegiatan Ikala. Oke, betul. Jadi kami mimpi besar kami seperti itu. Mohon doa restu. Amin insyaallah Pak. Mudah-mudahan ini terrealisasi tidak lama. Amin. Kami juga butuh bantuan, butuh dukungan. Ya dari masyarakat mungkin yang sudah menyaksikan ini, apabila ingin berdonasi dengan kami di Yayasan Darul Ihya Ikala, insya Allah kami terbuka menerima terbuka. Dan untuk diketahui bahwa dengan usia yayasan yang baru seumur jagung ini, kami akan melakukan kurban bersama. Ini saat ini sudah ada sekitar 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Alhamdulillah. Nah, monggo kalau memang ini ada dari teman-teman yang barangkali ingin menitipkan hewan kurbannya kepada kita, Ikala pun siap untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban. Iya. Gitu, dan tentunya secara amanah Pak ya. Insya Allah amanah. Karena target kami di kurban ini adalah di mana ada anggota Ikala yang kira-kira masih minim korban, itu kita akan salurkan ke lingkungan anggota Ikala yang masih minim korban. Tidak semua daerah yang bisa kurban banyak, maksudnya kayak gitu kira-kira Pak. Seperti itu kan, ya? Karena ada beberapa tempat yang sudah kami survei, itu dalam satu kampung itu tidak ada yang korban. Iya pasti masih ada. Ada juga yang berlebihan, kan gitu kan, berlebihan, sehingga kami kembali lagi kami peduli terhadap mereka pada saat nanti Idul Kurban. Oke, luar biasa. Baik Pak
Nur dan Pak Erik, ini obrolan luar biasa. Sebenarnya kami masih pengen banyak mengorek, maksudnya masih pengen banyak. Dan akhirnya gini, jika memang kegiatan Ikala ini berkutat dalam hal seperti itu, insya Allah kami dari Mirip TV Channel pun bersiap untuk menjadi media partner. Amin. Ya, menjadi media partner jika memang ada nanti program yang mau disonding, kami siap untuk mungkin mau diposting di kanal YouTube kami persilahkan ya kan untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Dan saya juga masih tertarik, siapa tahu setelah ini kita bisa ngobrol, mungkin siapa ketua umum dalam Ikatan Kawan Lama ini secara komunitasnya, siapa tahu kita bisa ngobrol, kita bahas mengenai Ikala secara organisasi atau komunitas keseluruhan. Siapa tahu bisa Pak, ya terlihat sangat-sangat menjadi kehormatan bagi Mirip TV Channel kalau kita bisa bahas itu, karena kembali lagi mencintai negara, bergerak dalam hal semacam ini, sosial, membantu meringankan tugas-tugas. Kita nggak usah ngomong negara secara global nasional lah ya, kita ngomong di Pekalongan saja, bagi saya itu bagian dari hubul watan minal iman Pak. Ya, jadi kalau ini bisa bersinergi, karena saya selalu berbicara bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan tugas ini sendirian, meskipun di dalam undang-undang jelas dibicarakan dalam pasal 33 ayat 1, dari dulu kita tahu bahwa fakir miskin dan anak terlantar harusnya dibiayai oleh negara. Tapi memang menyelesaikan tugas tersebut negara tidak bisa sendirian Pak. Ya, butuh orang-orang seperti jenengan-jenengan yang benar-benar mau bersatu padu untuk meringankan tugas negara. Dan ini salah satu hal yang luar biasa yang akhirnya muncul di Kota Pekalongan. Dan semoga ini bisa menjadi trigger untuk komunitas lain bergerak dalam hal seperti ini. Sekali lagi teman-teman, ini hal yang luar biasa. Silahkan di-share video ini agar semua orang tahu bahwa ada kegiatan yang sangat-sangat positif di Kota Pekalongan. Sekali lagi terima kasih Pak Nur dan Pak Erik atas waktunya. Semoga segala sesuatu bentuk impian dan cita-cita dari Yayasan Dahrul Ihya Ikala bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Selamat malam atas waktunya dan luar biasa Pak. Selamat. Terima kasih. Fastabikul khairat. Amin. Insyaallah.